serta keluarga, para sahabat, dan kita semua sebagai umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini saya menyampaikan apresiasi ya kepada SMK As-Salam, kepala sekolah, para guru dan juga para siswa-siswinya atas terselenggaranya acara Festival As-Salam Respect ini, yang antara lain kegiatan tadi ada sunatan massal, pengobatan massal, yang ini menunjukkan bagaimana kontribusi SMK As-Salam beserta siswa-siswinya ya, dengan kepeduliannya, solidaritasnya itu memberikan sesuatu kepada masyarakat yang merupakan wahana pendidikan karakter bagi siswa-siswi kita dengan meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat. Dan semoga ini bisa berlangsung terus sehingga anak-anak kita nanti memiliki empati yang besar terhadap apa kebutuhan masyarakatnya. Kemudian selanjutnya saya ingin bicara secara umum. Jawa Barat ini sebentar lagi Bapak Ibu sekalian akan memasuki tahun politik. Tahun 2018 ini tahun politik. Ada satu pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Kemudian ada pemilihan wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati di 16 kabupaten kota. Jadi semuanya ada 17 tahun 2018 nanti. Secara nasional ada 171 pemilihan kepala daerah. Jadi di Jawa Barat sendiri ada 10% dari 171 tadi, yaitu 17 pemilihan kepala daerah. Jadi paling besar nih perhelatan pilkada di Jawa Barat. Karena itu saya berharap kepada para pendidik, para tokoh alim ulama khususnya, juga menjaga kondusivitas situasi di masyarakat agar semua berlangsung tahapan demi tahapan pemilihan kepala daerah tadi berlangsung dengan aman, tertib, dan damai. Sehingga menciptakan situasi di mana setiap orang bisa menggunakan hak suaranya memilih pemimpinnya 5 tahun ke depan. Juga mengawasi jalannya tahapan-tahapan dari pemilihan kepala daerah tersebut, yang menjadi juga bukan kewenangan, hak dari setiap warga negara, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Di setiap tahapan itu setiap warga negara boleh melakukan pengawasan, sehingga betul-betul tercipta pemilihan kepala daerah yang langsung, umum, bebas, dan rahasia tadi, adil ya, tercipta, dan masyarakat memberikan aspirasinya tanpa terganggu oleh intervensi apapun. Itu yang pertama. Yang kedua juga apresiasi saya berikan bahwa saat ini Bapak Ibu sekalian, ada yang nggak punya handphone? Nggak punya. Nah, yang nunjuk tangan bohong tuh. Semuanya punya pasti, ya. Artinya sekarang setiap orang bisa mengakses informasi apapun. Bahkan dalam citizen journalism saat ini, setiap orang bisa mencari berita apapun, bisa membuat berita apapun, dan bisa menyebarkan berita apapun ke dunia. Nggak perlu punya media, koran, dan segala macam. Setiap orang bisa dengan adanya handphone seperti ini. Bahkan setiap informasi apapun kita bisa cari. Nah, dalam keadaan seperti ini, khususnya ini umat Islam ya, jadi kalau ada menerima berita apapun, tabayun dulu, konfirmasi. Jangan sampai langsung kita forward, kita broadcast. Ini benar atau nggak benar, broadcast aja. Akibatnya kita nanti menjadi masyarakat penggibah atau mungkin pemfitnah, masyarakat pemfitnah. Ya, jadi jangan sampai berita-berita yang masuk ke kita langsung kita broadcast tanpa kita ketahui kebenarannya. Hati-hati, ya. Ini nanti kita termasuk manusia yang bangkrut nanti. Kita pikir kita banyak pahala karena kita menyebarkan keburukan banyak orang yang belum tentu benar. Barangkali pahala kita diambil nanti sama orang tersebut, ya, dan menciptakan suasana yang tidak damai, tidak kondusif di masyarakat.
khususnya umat Islam, hati-hati dalam menggunakan teknologi ini. Ini tidak semuanya jelek, tapi juga tidak semuanya baik. Karena itu, ini pun bisa juga bukan hanya berita. Dengan sentuhan beberapa jari saja, ini bisa membuka situs-situs porno. Jadi kalau ibu bapak memberikan handphone ini kepada anak-anak, hati-hati. Ini pun bisa membuka situs-situs porno. Ada nggak bapak ibu sekarang di sini yang bisa mengawasi anaknya 24 jam satu hari? Ada yang bisa? Nggak ada yang bisa. Karena itulah kembali saya apresiasi pentingnya pendidikan baik SMA, SMK, SMP yang berbasis pesantren seperti ini, yang berbasis pada agama. Karena itulah yang akan menyelamatkan anak-anak kita. Sebab kita sendiri tidak mungkin mengawasinya 24 jam satu hari. Handphone kita kasih, dijamin. Kadang-kadang aja kita suka dikirimin orang, nggak tahu kan, main buka aja, astagfirullahaladzim, alhamdulillah, jadi melotot, artis idola kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang bisa membatasi itu sendiri dari anak-anak didik kita atau anak-anak kita sendiri adalah iman dan takwa. Karena itu sekolah-sekolah seperti ini yang berbasis agama, khususnya Islam, jadi sangat penting, jadi sangat strategis untuk pembangunan sumber daya manusia. Kenapa saya bilang sumber daya manusia? Karena sebentar lagi kita akan mengalami bonus demografi, Bapak Ibu. Tahun 2020 sampai 2035 Indonesia mendapat momentum bonus demografi, di mana usia produktif dari penduduk Indonesia itu menjadi 70% banyaknya dari jumlah penduduk Indonesia. 70% penduduk Indonesia berusia antara 15 sampai 64 tahun. Usia produktif. Tetapi kalau tidak diimbangi dengan satu aspek, sumber daya manusia tadi juga berkualitas, maka harapan tentang menjadi satu dari 5 negara terkuat secara ekonomi juga sangat sulit dicapai. Apalagi tantangan tadi banyak. Ada pornografi, ada narkoba. Indonesia ini 2,2% terdeteksi itu penyalahgunaan narkoba, sekitar 4,4 juta lebih. LGBT, ini luar biasa. Nah, bagaimana bisa menciptakan sumber daya manusia berkualitas dalam menghadapi persaingan global, di mana ada momentum Indonesia bisa menjadi global player, satu dari 5 negara terkuat di dunia tahun 2030. Andai kata sumber daya manusianya tidak berkualitas. Disinilah peran pendidikan sangat luar biasa. Kita lihat SMK ini tadi ada 3 jurusan ya Pak, 3 jurusan. Bagaimana mencetak siswa-siswi yang berketerampilan tetapi juga punya iman, punya ketakwaan. Nah, sekarang saya ingin ubah sedikit paradigma Pak Yai, Bapak Ibu sekalian. Biasanya saya juga termasuk orang atau anak yang dididik orang tua saya untuk cepat sekolah, menjadi murid pintar, lulus dengan baik, dan cepat cari kerja kan. Sekarang sedikit kita ubah kepala sekolah ini yang masih jomblo nih. Jadi bagaimana juga mengembangkan, tadi saya sangat senang sekali melihat ada stand-stand di sana, mengembangkan jiwa entrepreneurship dari setiap murid-murid kita yang ada. Jadi nanti pendidikan tadi tidak hanya mencetak orang-orang yang bisa mencari kesempatan kerja, tetapi juga bisa menciptakan peluang kerja bagi orang lain. Jadi pengusaha. Kalau ada anak murid kita memang memiliki jiwa pengusaha, bagaimana sekolah-sekolah tadi mengembangkan jiwa wirausahanya? Sebab di sini saya lihat Indonesia kurang pengusaha-pengusahanya. Menurut World Bank, ini negara yang sehat, pertumbuhan ekonominya juga bisa berlangsung dengan baik, itu apabila penduduknya
memiliki pengusaha sebesar 4% dari jumlah penduduknya. Singapura 7% dari penduduknya pengusaha, yang lain kerja pada pengusaha tadi. Kemudian Malaysia 5% jumlah penduduknya itu pengusaha. Thailand 4,5% jumlah penduduknya pengusaha. Bahkan negara sosialis komunis Vietnam yang baru selesai perang saudara, itu 4% jumlah penduduknya saat ini pengusaha. Indonesia yang sebagian besar adalah umat Islam hanya 3,31% jumlah penduduknya baru jadi pengusaha. Itu pun banyak usaha kecil, menengah, dan mikro. Makanya jangan kaget kalau sumber daya alam kita tidak diupayakan oleh bukan orang Indonesia atau bukan oleh umat Islam. Jadi jangan kaget kalau pengusaha-pengusaha besar saat ini bukan umat Islam. Karena kita lebih baik dulu dididik, termasuk saya, cepat lulus sekolah, menjadi lulusan terbaik, dan cepat cari kerja. Saya juga SMK, sekolah menengah farmasi saya. Lulus sekolah, melamar kerja, nggak pernah 2 kali, sekali melamar kerja langsung diterima. Jadi pegawai negeri sipil daerah khusus ibu kota. Loh, sekarang kan jadi PNS berebut ya. Jadi PNS, saya melamar sekali aja langsung diterima jadi PNS. Tetapi 2 tahun kemudian saya kasih PNS saya kepada orang lain, saya keluar, saya jadi aktor. Nggak sangka dari aktor tiba-tiba kok jadi wakil gubernur Jawa Barat. Saya memutuskan untuk jadi aktor, padahal sudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Ada pilihan. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba 100 orang terkaya di Indonesia, itu kekayaannya sama dengan sejumlah 325 juta penduduk Indonesia yang miskin. Karena umat Islam tidak mau menjadi pengusaha. Padahal Nabi nggak pernah jadi pegawai. Kok kita umat Islam pengen jadi pegawai, berebut jadi pegawai? Allah membuka 9 pintu rezeki, dari 10 pintu rezekinya kepada pengusaha, 1 pintu rezeki untuk pegawai. Umat Islam berebut masuk 1 pintu. Saya nggak tahu kenapa ya. Sekarang saya bertanya, adakah pengumuman 100 orang terkaya di Indonesia, 100 orang terkaya di dunia, 100 orang terkaya di Malaysia, di Amerika, yang satu saja dari 100 orang terkaya tadi yang pegawai? Ada nggak? Nggak ada. Pasti pengusaha semua. CEO sebuah perusahaan besar dunia tidak akan masuk menjadi orang terkaya. Yang kaya ownernya. Nah, kita umat Islam masih ada masuk dalam paradigma cepat masuk ke sekolah terbaik, kemudian lulus dengan baik, kemudian cepat cari kerja, cepat dapat kerja. Nah, sekarang diubah. Boleh itu penting, tapi bagaimana diubah supaya bisa memberikan kesempatan kerja bagi yang lain? Lebih manfaat mana? Hidup lebih bermanfaat mana? Sebagai pencari kerja atau membuka peluang kerja buat orang lain? Yang kedua kan lebih bermanfaat. Karena itu coba sedikit diubah paradigma. Ini ada penelitian seorang PhD, Thomas J. Stanley. Dia bilang ada 100 faktor yang membuat seseorang menjadi sukses. 100 faktor. Yang mengejutkan, jadi faktor IQ itu hanya di urutan 21 dari 100 faktor yang menentukan seseorang menjadi sukses. IQ-nya, kecerdasannya. Kemudian sekolah terbaik, kita masuk di sekolah terbaik hanya nomor urut 23 dari 100 faktor yang menentukan sukses atau tidaknya seseorang dari 100 faktor tadi.
Dan lebih mengejutkan lagi, orang dengan lulusan terbaik di sekolahnya itu hanya di urutan 30 dari 100 faktor yang menyebabkan seseorang menjadi sukses. Jadi apa yang bikin orang jadi sukses? Sekolah terbaik penting, lulusan terbaik penting, IQ penting, tapi itu hanya di urutan 21 sampai 30. Bayangkan, kayaknya yang nomor 1, 2, 3 susah banget ya. Ternyata tidak susah, malah itu sangat sederhana. Cuma kita barangkali tidak mau melakukan. Jadi menurut dia, faktor pertama yang membuat seseorang menjadi sukses dari 100 faktor adalah 1, jujur. Jujur. Nggak usah jauh-jauh contohnya. Itu Nabi kita sudah mengajarkan bagaimana jujur, integritas. Beliau sejak muda sudah dikenal dengan sebutan Al-Amin, orang yang dipercaya karena kejujurannya. Padahal Nabi nggak pernah sekolah, Pak ya. Nabi sekolahnya di mana? Nggak ada. Tapi dia menjadi orang tersukses sepanjang masa di dunia dan maupun di akhirat. Itu yang pertama, jujur. Jangan nyari jauh-jauh. IQ tinggi susah, itu cuma urutan 21. Sekolah terbaik cuma urutan 23. Lulusan terbaik hanya urutan 30. Yang pertama adalah membuat orang menjadi sukses dari 100 faktor menurut penelitian Thomas J. Stanley tadi adalah jujur, integritas. Yang kedua, disiplin. Nah, kita sudah disiplin belum? Udah jujur belum? Belum? Ya belum. Jadi tinggal menunggu kesuksesannya kalau jujur, Bu. Ya. Yang ketiga ada good interpersonal skill, arti gaul. Gaul, mudah bergaul dengan siapa saja, dengan kelompok manapun. Sehingga menciptakan networking, hubungan yang luas, disenangi orang dimanapun kita berada, nggak dibenci orang. Kadang-kadang orang begitu dia pergi situ diomongin semua ya, enggak. Kesannya pada saat seseorang itu hadir sangat menyenangkan. Begitu tidak ada pun meninggalkan sebuah kesan yang manis. Itulah Nabi. Semua sudah dicontohkan oleh Nabi itu. Disiplinnya luar biasa Nabi. Nggak pernah telat sholat. Ya, ini luar biasa. Jadi itu 3 hal yang paling utama yang membuat seseorang menjadi sukses dari 100 faktor menurut Thomas J. Stanley. Jadi jangan khawatir di SMK Asalam, nggak apa-apa, itu faktor 23 itu. Ya, tapi bagaimana sekolah ini dengan menciptakan siswa-siswi atau siswa-siswi yang jujur, punya integritas, punya kedisiplinan. Yang keempat, ada dukungan dari orang dekat kita yang dicintai. Jomblo juga nggak apa-apa, ya. Mungkin ada pacar, ada orang tua yang mendukung, ya, mendoakan, mendukung. Seperti juga halnya Khadijah mendukung perjuangan Nabi sampai seluruh hartanya. Itulah sebabnya Nabi menjadi orang tersukses dunia akhirat, karena istrinya sangat mendukung. Orang yang mencari sangat mendukung. Ini sejarah menyatakan demikian, bukan ngarang saya. Ya. Kemudian bekerja lebih keras daripada yang lain. Ada nggak yang lebih keras upaya dalam syiar Islam dibandingkan Nabi? Ada yang lebih keras? Tidak ada. Bahkan diancam mau dibunuh pun tetap dia mendakwahkan Islam. Ini contoh. Nggak bisa disangkal. Nggak ada yang lebih gigih menegakkan panji-panji Islam dibandingkan Nabi. Makanya tidak aneh kalau beliau menjadi orang tersukses saat ini. Sampai hari ini belum pernah ada manusia yang lebih sukses daripada beliau. Ternyata si Thomas J. Stanley tadi penelitiannya sama dengan apa yang sudah dilakukan oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi kita. Hanya pendekatannya ilmiah, penelitian ilmiah. Nabi sudah mempraktekkan jauh sebelum dia meneliti. Dan yang keenam, mencintai apa yang kita kerjakan.
Mencintai apa yang kita kerjakan. Jangan capek kerja kayak gini lah, duit nggak seberapa, capeknya ya. Ngeluh. Saya nggak pernah mendengar Nabi mengeluh. Ada hadisnya nggak, Ustadz? Nabi mengeluh? Nggak ada. Dia mengadu hanya pada Allah, bukan kepada selain Allah. Kita sama tiang listrik kadang-kadang mengeluh kita sambil mukul